Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Wirtian Hakim, lulusan Teknik Listrik dari Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem proteksi. Sistem proteksi yang pertama yaitu thermal overload relay. Apa itu thermal overload relay? Thermal overload relay adalah alat pengaman rangkaian dari arus lebih yang diakibatkan beban yang terlalu besar dengan memutus rangkaian ketika arus telah melebihi setting. Beban ini biasanya diakibatkan oleh pembebanan motor yang melebihi kemampuan motor listrik. Motor merupakan peralatan switching yang peka terhadap suhu dan akan membuka atau menutup kontaktor pada saat suhu yang terjadi melebihi batas yang ditentukan. Fungsi thermal overload relay. Fungsi dari thermal overload relay adalah sebagai salah satu proteksi keamanan dalam sebuah rangkaian panel motor listrik dari arus yang berlebih. Kegunaan ini sebenarnya hampir sama layaknya sekring atau fuse dan fungsi MCB pada sebuah instalasi kelistrikan rumah. Dengan memakai prinsip kerja dari bimetal, maka thermal overload relay akan sangat berguna sekali ketika listrik mengalami kenaikan arus pada beban secara tiba-tiba. Jika sebuah motor listrik mempunyai 3 fasa, maka setiap fasa akan dilengkapi dengan sebuah bimetal. Prinsip kerja thermal overload relay. Prinsip kerja thermal overload relay sesuai dengan namanya. Proteksi motor ini menggunakan panas sebagai pembatas arus pada motor. Cara kerja thermal overload relay adalah dengan mengonversi arus yang mengalir menjadi panas untuk mempengaruhi bimetal. Bimetal ini yang menggerakkan ruas untuk menghentikan aliran listrik pada motor melalui suatu kontrol motor starter. Jenis pemutus bimetal ada dua, yaitu 1 fasa dan 3 fasa. Tiap fasa terdiri atas bimetal yang terpisah, saling terhubung, dan berguna untuk memutus semua fasa apabila terjadi berlebihan beban. Jenis-jenis overload relay. Overload relay bimetalik. Strip bimetalik dipanaskan oleh belitan di sekitar strip bimetal yang membawa arus. Kedua strip logam akan mengembang karena panas, akan tetapi logam dengan koefisien muai yang tinggi akan lebih memuai dibanding logam yang dengan koefisien muai yang rendah. Overload relay eutektik. Jenis relay beban berlebih ini terdiri dari belitan pemanas, mekanis untuk aktivitas mekanisme tersandung, dan paduan eutektik. Overload relay solid state. Relay ini biasanya disebut sebagai overload relay elektronik, tidak seperti relay beban berlebih bimetalik dan euteknik. Relay beban berlebih elektronik ini mengukur arus secara elektronik. Meskipun tersedia dalam berbagai desain, overload relay elektronik memiliki fitur dan manfaat yang sama. Desain tanpa pemanas adalah salah satu keunggulan utama relay ini. Gambar komponen thermal overload. Yang pertama ada thermal utama, tombol test strip, pengatur nilai arus, kontak bantu no, tombol reset, tombol stop, kontak bantu NC, terminal utama. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Yang kedua ada sistem proteksi lightning protection atau penangkal petir. Pengertian lightning protection. Lightning protection merupakan suatu sistem dengan komponen dan peralatan yang secara keseluruhan berfungsi untuk menangkap petir dan menyalurkannya ke tanah. Sistem ini harus dipasang sedemikian rupa sehingga semua bagian dari bangunan beserta isinya atau benda yang dilindunginya terhindar dari bahaya sambaran arus listrik. Arus petir maksudnya, maaf. Baik sambaran arus petir secara langsung maupun sambaran arus petir secara tidak langsung.
Prinsip kerja lightning protection. Prinsip kerja dari lightning protection adalah menangkap sambaran petir yang muncul dan kemudian mengalirkannya menuju bumi untuk dinetralisirnya agar petir tidak secara langsung menyambar ke rumah. Fungsi lightning protection. Lightning protection berfungsi untuk meminimalkan atau mencegah resiko bahaya serta kerusakan yang terjadi ketika petir dengan kekuatan listrik yang sangat besar menyambar bumi. Gambar lightning protection. Yang pertama ada head terminal petir neoflash, itu bagiannya seperti itu, dan coil snace pipe sling dan jarum keras yang ada di bagian bawah. Kita lanjut ke presentasi yang berikutnya ya. Overcurrent relay atau relay arus lebih. Pengertian overcurrent relay. Relay arus lebih atau overcurrent relay adalah relay yang bekerja berdasarkan adanya kenaikan arus yang melebihi suatu nilai pengaman tertentu dan jangka waktu tertentu. Fungsi utama dari relay arus ini adalah untuk merasakannya arus lebih, kemudian memberikan perintah kepada pemutus beban PMT untuk membuka. Prinsip kerja overcurrent relay. Relay arus lebih adalah relay yang bekerja sebagai relay yang ber, relay yang bekerja terhadap arus lebih. Ia akan bekerja bila arus yang mengalir melebihi nilai settingan ishead atau relay arus lebih merupakan pengaman yang bekerja karena adanya besaran arus dan terpasang pada jaringan tegangan tinggi. Tegangan menengah juga pada pengamat transformator tenaga. Jenis-jenis overcurrent relay, non-direksional, direksional, kontrol tegangan, penahan tegangan. Contoh gambarnya, gambar overcurrent relay seperti ini ya. Kita lanjut ke presentasi berikutnya. Dan berikutnya ada sistem proteksi under voltage relay. RCBO, Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection. RCBO adalah inovasi terbaru dari Schneider Electric yang menggabungkan fungsi MCB dan LCB. RCBO ini dirancang lebih hemat ruang. Dengan penggunaan RCBO ini, kerusakan jaringan listrik lebih mudah dideteksi. Penggunaan RCBO juga disarankan untuk area lembab seperti area kamar mandi, dapur, kolam renang. Intinya dioptimalkan pada area rumah yang lembab. Prinsip kerja RCBO adalah untuk mendeteksi kebocoran arus dengan membandingkan nilai arus pada kabel fasa dan netral seperti bunyi hukum Kirchhoff, yaitu arus yang masuk dalam suatu pengantar nilainya sama dengan arus yang keluar dari pengantar tersebut. Mendeteksi lonjakan arus. Lonjakan arus disebabkan karena dua hal, yaitu hubung singkat dan beban berlebih. Hubung singkat terjadi ketika aliran listrik pada kabel fasa dan netral saling terhubung dan menyebabkan lonjakan arus yang sangat tinggi. Beban berlebih terjadi ketika beban yang terpasang pada suatu instalasi listrik melebihi kapasitas circuit breaker. Kita lanjut ke presentasi yang berikutnya ya. Dan selanjutnya ada MCCB. MCCB merupakan singkatan dari Molded Case Circuit Breaker. Komponen ini memiliki fungsi yaitu sebagai pengaman untuk instalasi listrik. Komponen sering digunakan sebagai pengaman untuk jaringan listrik berskala besar seperti pada mal, pabrik, perkantoran, dan industri lainnya. Dan ini ada contoh gambarnya. Lanjut ya. Komponen ini digunakan untuk mengamankan rangkaian motor listrik dari hubungan bengkel
hubung singkat dan beban lebih. Pada hubung singkat ini terjadi ketika kutub positif atau fase pada suatu rangkaian terhubung dengan kutub negatif atau netral. Hubung singkat ini menyebabkan lonjakan tegangan yang sangat besar, sehingga dapat menyebabkan timbulnya percikan bunga api. Beban berlebih ini terjadi karena beban yang terpasang pada suatu instalasi melebihi kapasitas MCCB. Jadi, pada suatu rangkaian motor listrik, semakin berat beban yang harus diputar oleh motor, maka arus yang digunakan juga semakin besar. Ketika arus yang mengalir sudah melebihi kapasitas ampere MCCB, maka akan langsung memutus aliran listrik. Fungsi MCCB. MCCB berfungsi sebagai pengaman dan pemutus arus lebih apabila terjadi arus pendek atau korsleting, atau biasa disebut dengan kelebihan beban overload yang dapat menyebabkan kerusakan pada motor listrik dan kebakaran karena percikan bunga api. Pada MCCB memiliki fungsi lebih besar dari MCB, miniatur circuit breaker, karena spesifikasinya jauh lebih besar. Spesifikasi MCCB biasanya menggunakan 3 fasa karena hanya digunakan sebagai pengaman motor listrik pada dunia industri. Selain 3 fasa, MCCB juga memiliki beberapa jenis pol, ada yang 1 pol, 2 pol, 3 pol, dan 4 pol. Memutus aliran listrik ketika terjadi undervoltage. Terdapat fitur tambahan pada MCCB yang digunakan untuk memutus aliran listrik pada saat terjadi undervoltage, tegangan di bawah standar. Untuk menggunakan fitur ini, maka harus membeli aksesoris tambahan yaitu UVT atau yang disebut dengan undervoltage clip. Prinsip kerja MCCB, ada 3 metode yaitu thermal, magnetik, dan manual. Yang pertama, metode thermal MCCB. MCCB memanfaatkan energi panas untuk menggerakkan kontak saklar. Yang kedua ada metode magnetik MCCB. MCCB memanfaatkan energi magnet untuk menggerakkan kontak saklar. Yang ketiga ada metode manual MCCB. Pada metode ini dilakukan dengan cara menarik tuas yang disediakan untuk membuka dan menutup aliran listrik. Metode thermal MCCB ketika terjadi hubung singkat atau beban lebih, maka akan terjadi lonjakan arus atau kelebihan arus yang biasa disebut dengan overcurrent. Lonjakan arus ini membuat penghantar kabel mengeluarkan suhu panas, kemudian suhu panas membuat bahan bimetal pada MCCB menjadi sedikit melengkung. Kemudian bimetal yang melengkung ini akan menggerakkan kontak saklar sehingga kontak saklar yang awalnya tertutup menjadi terbuka. Hal tersebut membuat MCCB memutus aliran listrik pada instalasi tersebut. Yang kedua ada metode magnetik MCCB. Ketika terjadi hubung singkat atau beban lebih, maka akan terjadi arus lebih atau overcurrent. Kelebihan arus yang cukup tinggi menyebabkan arus listrik menginduksi koil. Koil ini merupakan kumparan listrik yang ketika dialiri arus listrik dengan cukup akan menjadi magnet induksi. Kemudian ketika koil tersebut menjadi magnet induksi, maka akan menarik kontak saklar sehingga kontak saklar yang awalnya tertutup menjadi terbuka. Kontak saklar yang terbuka ini mengakibatkan pemutusan arus aliran listrik. Yang ketiga ada metode manual MCCB. Ketika kontak saklar ditarik ke atas, maka MCCB berfungsi sebagai saklar tertutup dan mengalirkan listrik. Ketika kontak saklar ditarik ke bawah, maka MCCB berfungsi sebagai saklar terbuka dan tidak mengalirkan listrik. Selanjutnya ada jenis-jenis MCB. Tipe B memiliki kisaran arus operasi yang trip antara 3 dan 5 kali dalam arus pengenal keseluruhan bersama dengan respon operasi dengan minimum 0,04 detik dan batas maksimum 13 detik. Sangat cocok untuk aplikasi domestik bersama dengan aplikasi beban resistif dengan jumlah arus lonjakan yang lebih rendah. Tipe C, perjalanan MCCB antara 5 dan 10 kali dari input arus terukur dengan waktu respon dari batas minimum 0,04 detik dan batas maksimum 5 detik, menggabungkan aplikasi yang cocok untuk tujuan komersial atau industri dengan aplikasi beban induktif untuk arus lonjakan sedang.
Dan selanjutnya ada tipe D, perjalanan MCCB antara 10 dan 20 koil. Total input arus pengenal total bersama dengan waktu respon minimum 0,04 detik dan batas maksimum 3 detik, menggabungkan tujuan aplikasi komersial atau industri bersama dengan kesesuaian aplikasi beban kapasitif induktif seperti bentuk atau motor penjual besar. Motor penjual besar. Tipe K dan tipe Z MCCB melatih antara 2 dan 3 kali input arus tertukar bersama dengan waktu respon minimal 0,04 detik hingga batas maksimum 5 detik, yang pada dasarnya sangat sensitif terhadap korsleting dan sebagian besar digunakan untuk produksi yang sangat tinggi. Perangkat sensitif seperti perangkat semikonduktor membuatnya cocok untuk instrumen medis bersama dengan tingkat arus yang sangat rendah di anak perusahaan papan distribusi untuk peralatan IT. IT, oke, IT itu. LCB. LCB merupakan singkatan dari Earth Lake Circuit Breaker. Dari segi bentuk, komponen ini mirip seperti MCB, namun fungsinya berbeda. LCB merupakan komponen kelistrikan yang berfungsi mendeteksi arus yang bocor pada instalasi listrik dengan impedansi tinggi. Dan ini contohnya seperti ini. Lanjut, ada fungsi LCB, memberikan perlindungan dari berbagai gangguan yang terjadi pada instalasi listrik seperti kelebihan pemakaian peralatan listrik atau yang sering disebut dengan kelebihan beban atau overcurrent, lonjakan arus yang mengakibat adanya kabel yang korsleting atau yang sering disebut dengan hubungan singkat atau short circuit, terjadinya kebocoran listrik, baik kebocoran listrik yang disebabkan dari kabel yang terkelupas maupun alat listrik lain yang lembab atau rusak. Kebocoran listrik yang berasal dari tersentuhnya sumber arus listrik ke objek lain seperti saat kesetrum listrik dapat diartikan sebagai terjadinya kebocoran listrik melalui bagian tubuh seorang menuju tanah atau bumi. Dan selanjutnya ada prinsip kerja LCB. Prinsip kerja LCB adalah mendeteksi adanya arus bocor baik pada gangguan tanah ataupun terhadap ground, yakni dengan cara membandingkan nilai antara fasa dan netral suatu sistem listrik di mana arus yang keluar melalui titik fasa dan netral pada sebuah instalasi listrik selalu berbanding lurus atau seimbang. Apabila terdapat perbedaan nilai pada titik fasa dan netral yang diakibatkan adanya gangguan tidak seimbang, maka LCB tersebut akan memutus aliran listrik pada jaringan listrik tersebut. Kita lanjut ke bagian SCB. Selanjutnya ada SCB atau Short Circuit Breaker dan Thermal Overload Relay. Apakah SCB itu? SCB pemutus arus lonjakan atau pelindung cadangan SPD. Mengapa SCB? SCB berhasil memecahkan masalah perjalanan pengapian kegagalan perangkat pelindung lonjakan di seluruh dunia. Penggunaan produk yang pertama, pemutus arus frekuensi daya dan arus petir secara selektif dapat secara efektif melindungi SPD dari korsleting dan korsleting SPD karena tegangan berlebih transient yang tidak normal, yang mengakibatkan kecelakaan kebakaran yang serius. Pembagian selektif arus frekuensi daya dan arus petir dapat secara efektif melindungi SPD agar tidak menyebabkan tegangan awal SPD turun di bawah tegangan satu daya, dan arus kebocoran frekuensi daya meningkat menyebabkan kecelakaan kebakaran yang serius. Ketika SPD memiliki arus petir, pemisah eksternal tidak akan terputus secara tidak sengaja, sehingga proteksi petir pada peralatan listrik selalu dalam keadaan efektif. Lingkup aplikasi pelindung cadangan khusus SCB memberikan perlindungan cadangan profesional untuk SPD, perangkat perlindungan petir yang melindungi satu daya tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Berlaku untuk tempat-tempat di mana peralatan proteksi petir SPD telah dipasang, seperti peralatan listrik untuk konstruksi, industri, dan sipil. Kelistrikan, komunikasi, transportasi jalan raya, petrokimia, dan industri lainnya. Prinsip kerja SCB, pemisah eksternal eksklusif dari SPD.
adalah sejenis peralatan yang dikembangkan sesuai dengan pasal 430.3 di IC 61643 mengadopsi perangkat perlindungan arus berlebih yang sesuai sebelumnya bahaya yang disebabkan oleh rangkaian ini terutama memecah masalah ketika mengikuti arus atau arus bocor terjadi di SPD. SCB dapat trip dengan cepat, sementara arus petir lewat, SCB tidak trip. SCB memastikan bahwa SPD tidak menyebabkan kebakaran dan pelindungan pencahayaan peralatan berlangsung lama. Menyelesaikannya masalah yang ada pelindungan buta pada arus banyak digunakan sikling dan modus yang digunakan sebagai pemisah eksternal. SCB adalah perangkat pencocokan ideal dari tipe switching tegangan SPD, tipe pembatas tegangan SPD menggunakan sistem satu daya tegangan rendah. Kemudian TOR adalah bagian dari rangkaian kabinet kontrol motor listrik. Perannya sangat penting dalam prosedur keselamatan sirkuit. Alat ini menggunakan prinsip berbasis panas heat untuk melindungi rangkaian arus berlebih overcurrent. Artikel ini merinci komponen yang satu ini, pemahamannya, fungsionalitasnya, dan perilakunya. Karena itu, jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang relay kelebihan beban thermal, berikut instruksi di bawah ini. Definisi TOR. Thermal Overload Relay adalah komponen pengaman kontaktor utama yang melindungi rangkaian motor listrik dari arus berlebih. Komponen utama dari gerbang adalah bimetal, dua bahan logam yang memiliki koefisien muai berbeda. Jika ada panas, mereka mengatakan bahwa dua logam memuai untuk membengkokkan diri jika arus yang mengalir ke bimetal terlalu tinggi. Karakteristik ini digunakan untuk memutus arus yang mengalir. Gerbang dipasang pada kontak utama dengan beban ke kontak utama kontaktor. Dengan demikian, pelat listrik dengan gerbang diisi dengan arus yang sangat besar. Gerbang ini membengkok dan arus berhenti. Kemudian lanjut ada LCD. Kemudian pengertian RCD atau Residual Current Device. Residual Current Device atau RCD adalah suatu perangkat proteksi dalam instalasi listrik yang berfungsi mendeteksi ketidakseimbangan antar konduktor pengalir arus listrik. Apa itu perlindungan RCD? RCD hanya memiliki perlindungan yaitu untuk melindungi tubuh manusia dari sengatan listrik yang tidak disengaja dan juga operasi harian untuk penutup dan pemutus sirkuit. Biasanya digunakan bersama dengan MCB dengan kelebihan beban sirkuit dan perlindungan hubung singkat dan dipasang di unit konsumen. Cara kerja LCD. LCD memiliki prinsip kerja yang sama seperti LCB dan GFC, yaitu mendeteksi ketidakseimbangan unbalanced nilai beban atau arus yang terjadi antara beban yang ditanggung kabel fasa dengan bebas arus yang ditanggung kabel netral. Ketidakseimbangan beban ini disebut dengan arus residu atau residual current. Ketidakseimbangan arus inilah yang mengindikasikan bahwa terjadi kebocoran arus listrik ke bumi. Kebocoran listrik yang terjadi baik listrik yang mengalir melalui tubuh manusia atau benda lain yang bersifat pengantar dan menyentuh atau mengalir ke tanah atau bumi. Selanjutnya ada fast voltage. Berikutnya ada fast voltage. Fast voltage atau yang biasa disebut tegangan fasa dibagi menjadi dua bagian, yaitu listrik satu fasa dan tiga fasa. Listrik satu fasa adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan dua kawat penghantar, yang pertama sebagai kawat fasa atau L, dan yang kedua sebagai kawat netral atau N. Pada umumnya listrik satu fasa bertegangan 220 sampai 240 volt
yang banyak digunakan banyak orang. Biasanya listrik satu fase digunakan untuk listrik perumahan. Dua, ada listrik tiga fase. Listrik tiga fase adalah jaringan tiga kawat fase RST dan satu kawat netral atau N, atau sering disebut dengan kawat ground. Menurut istilah listrik tiga fase terdiri dari tiga kabel bertegangan listrik dan satu kabel netral. Pada umumnya, listrik tiga fase bertegangan 308 volt yang banyak digunakan pada industri dan pabrik. Listrik tiga fase menggunakan tiga kawat pengantar yang memiliki tegangan pada masing-masing fasanya sama tetapi berbeda dalam sudut servernya sebesar 120 derajat. Ada dua macam tegangan listrik yang dikenal dalam sistem tiga fase ini, yaitu tegangan antar fase voltage fase to fase atau tegangan fase ke netral voltage fase to netral. Dan selanjutnya ada pengertian reverse power relay. Pengertian reverse power relay adalah peristiwa daya baik terjadi apabila daya yang dibangkitkan oleh generator sangat rendah yang disebabkan rendahnya input dari penggerak mulai generator. Fungsi dari reverse power relay adalah relay proteksi yang melindungi generator dari daya aktif baik menuju generator atau bisa dikatakan melindungi generator menyerap daya aktif. Prinsip kerja reverse power relay. Yang pertama, generator dihubungkan paralel atau bergabung dalam suatu jaringan dengan generator lain. Dua, torsi yang dihasilkan oleh penggerak mulai prime mover dalam hal ini menghasilkan turbin uap, turbin air, atau mesin diesel. Lebih kecil dari torsi yang dibutuhkan untuk menjaga agar kecepatan rotornya berada pada kecepatan profesionalnya dengan referensi frekuensi sistem. Terjadinya kehilangan torsi dari penggerak mulanya, dengan kata lain penggerak mulanya seperti turbin atau mesin diesel trip, atau mengalami kegagalan operasi dan generator masih terhubung dengan jaringan. Ada tegangan dari jaringan sehingga tegangan dengan di stator menginduksi ke lilitan rotornya yang berputar. Selanjutnya ada over voltage relay. Over voltage relay adalah jenis relay proteksi yang digunakan untuk mengamankan jaringan listrik dari gangguan listrik akibat tegangan lebih. Besaran nilai tegangan lebih yang diatasi oleh relay tegangan lebih tidak lebih besar dari 1,6 kali dari nilai tegangan normal. Relay tegangan lebih akan mulai bekerja ketika nilai tegangan listrik melebihi batas maksimum yang ditentukan sebelumnya. Jenis gangguan listrik yang ditangani oleh relay tegangan lebih adalah gangguan hubungan singkat ke tanah, pelepasan beban listrik secara tiba-tiba, dan tegangan lebih sementara waktu. Over voltage relay adalah alat proteksi atau pengaman kelistrikan saat terjadi tegangan yang melebihi batas normal. Maka alat ini akan bekerja dan melindungi kerusakan pada alat listrik. Yang dan selanjutnya ada prinsip kerja over voltage relay. Prinsip kerja relay atau over voltage dengan elektronik. Apabila kumparan utama diberi tegangan yang melewati tegangan settingan pada transformator, maka akan timbul arus, dan apabila arus ini melampaui besarnya dari yang ditentukan, akan timbul torsi pada piringan atau disk. Maka piringan ini akan berputar sampai kontaknya menutup. Prinsip kerja relay over voltage dengan asas elektronik atau statik. Bila tegangan input pin lebih besar dari tegangan level detektor valve, maka akan muncul tegangan output. Karena adanya tegangan output ini, maka relay akan menutup kontaknya. Gambar komponen over voltage relay contohnya seperti ini.
Dan selanjutnya ada sistem proteksi MCB, Miniature Circuit Breaker. Miniatur circuit breaker atau miniatur pemutus sirkuit adalah sebuah perangkat elektronikal yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian listrik dari arus yang berlebihan. Dengan kata lain, MCB dapat memutuskan arus listrik secara otomatis ketika arus listrik yang melewati MCB tersebut melebihi nilai yang ditentukan. Namun arus listrik dalam kondisi normal, MCB dapat berfungsi sebagai saklar yang bisa menghubungkan atau memutuskan arus listrik secara manual. Fungsi MCB pada dasarnya memiliki fungsi yang bersama dengan sekring atau fuse, yaitu memutuskan aliran arus listrik rangkaian ketika terjadi gangguan kelistrikan. Arus terjadinya kelebihan arus listrik ini dapat dikarenakan adanya hubungan singkat ataupun adanya beban lebih overload. Maaf, sepertinya ini yang pengertian MCB sudah loh. Kita lanjut aja yang ke berikutnya. Kita lanjut yang ke berikutnya saja ya. Ada sistem proteksi grounding, pembumian atau pentanahan. Pengertian grounding atau pertanahan atau yang sering disebut dengan RD adalah suatu jalur kabel tersendiri yang dipasang pada instalasi listrik rumah menuju titik pertahanan bumi dan tidak menyambung secara langsung dengan kabel-kabel lainnya pada instalasi listrik tersebut. Fungsi grounding pertama yaitu sebagai penghantar arus listrik ke bumi atau tanah saat terjadi kebocoran listrik sehingga tidak sampai menimbulkan bahaya listrum, korsleting, bahkan kebakaran. Dan berikutnya ada prinsip kerja grounding. Prinsip kerja grounding sistem bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. Bila terjadi sambaran petir bisa mengurangi terjadinya kerusakan. 2. Bisa menjaga lonjakan terjadinya lonjakan listrik. 3. Membatasi besaran tegangan terhadap bumi agar berada dalam batasan yang diperbolehkan. Jenis-jenis grounding. Yang pertama ada TNC, Terra Neutral Combinate. Saluran tanah dan netral disatukan pada sistem ini saluran netral dan saluran pengaman disatukan pada sistem secara keseluruhan. 2 ada TNS secara netral separated. Saluran tanah dan netral dipisah. Pada sistem ini saluran netral dan saluran pengaman terdapat pada sistem secara keseluruhan. Yang ketiga ada TT atau Tera sistem. Saluran tanah dan tanah sistem yang titik netralnya disambung langsung ke tanah, namun bagian-bagian instalasi yang konduktif disambung ke elektroda pertanahan yang berbeda atau berdiri sendiri. Yang keempat ada IT, Impedance Tera, sistem saluran tanah melalui impedansi dalam sistem pembumian. IT, sistem distribusi tidak memiliki sambungan pembumian apapun. Juga tidak hanya memiliki sambungan kecepatan tinggi dengan sistem seperti itu. Perangkat pemantau isolasi digunakan untuk memantau impedansi. Pada grounding ini ada contohnya TNC Terra Neutral Combined dan TNS Terra Neutral Separated. Seperti ini gambarnya. Dan selanjutnya ada TT atau Terra dan T atau Impedance Terra. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Dan selanjutnya ada arrestor. Pengertian arrestor. Arrestor atau dikenal dengan surga arrestor adalah suatu alat yang berfungsi untuk melindungi instalasi listrik. Peralatan listrik adalah alat elektronik saat terjadi lonjakan tegangan atau tegangan lebih atau overvolt. Saat terjadi lonjakan tegangan, maka surge arrestor akan mengalirkan lonjakan tegangan listrik tersebut. Fungsi arrestor. Arrestor ini berfungsi untuk melindungi baik instalasi listrik, peralatan listrik, ataupun alat elektronik ketika terjadi lonjakan tegangan atau kelebihan tegangan atau over voltage. Dan selanjutnya ada prinsip kerja arrestor. Prinsip kerja arrestor yaitu dalam keadaan normal, arrestor berlaku sebagai isolator dan saat timbul tegangan surja, alat ini berubah menjadi konduktor yang tahanannya relatif rendah sehingga dapat menyalurkan arus yang tinggi ke tanah. Setelah surja hilang, arrestor harus dengan cepat kembali menjadi isolasi. Jenis arrestor ada 2 jenis arrestor, yaitu arrestor eksklusi dan arrestor atup. Berikut ada contoh gambar arrestor.
arrestor eksplosi seperti yang gambar yang sebelah kiri ini. Dan yang satunya lagi ada arrestor katup yang sebelah kanan. Kita lanjut ke yang berikutnya. Berikutnya ada ACB atau Air Circuit Breaker. Pengertian ACB, Air Circuit Breaker. ACB adalah suatu alat yang berfungsi sebagai pemutus arus pada rangkaian dengan memanfaatkan udara untuk meredam timbulnya busur api saat ACB dinyalakan. Seperti halnya MCB dan MCCB, ACB juga memiliki fungsi sebagai pemutus dan penghubung arus rangkaian listrik. Selain itu, ACB juga memiliki kemampuan memutus arus yang akan bekerja secara otomatis apabila dibebani dengan arus listrik yang melebihi kapasitas maksimal ACB tersebut. ACB juga memiliki beberapa fitur lainnya seperti UVT atau Under Voltage Strip yang berfungsi untuk memberikan perlindungan pada saat tidak ada tegangan listrik. Dalam kondisi ini, maka ACB tidak dapat dioperasikan. Selain itu ada juga CC atau closing coil yang berfungsi untuk menyalakan ACB secara otomatis. ACB memiliki kemampuan menghantar arus listrik yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan MCB dan MCCB. ACB mampu menghantar arus mencapai lebih dari 6.000 ampere. Seperti halnya MCB yang memiliki fitur selektor pilih batas arus maksimal, ACB juga dilengkapi dengan selektor pilihan batas arus maksimal tersebut. Dengan selektor ini dapat mengatur presentasi batasan arus maksimal ACB untuk terputus atau trip. Prinsip kerja dari ACB. Prinsip kerja pemutus ini agak berbeda dari yang ada di jenis pemutus sirkuit lainnya. Tujuan utama dari semua jenis pemutus sirkuit adalah untuk menjaga penggunaan kembali busur setelah nol. Saat ini dalam menciptakan situasi di mana dalam celah kontak akan menahan dengan pemulihan sistem. Pemutus sirkuit udara melakukan hal yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Untuk busur interupsi itu menciptakan tekanan busur melebihi tekanan supply. Tekanan busur didefinisikan sebagai tegangan minimum yang diperlukan untuk mempertahankan busur. Pemutusan sirkuit ini meningkatkan tegangan busur terutama tiga cara yang berbeda. Ini dapat meningkatkan tegangan busur dengan mendinginkan plasma busur ketika suhu ARC plasma menurun, mobilitas partikel dalam ARC berkurang. Karena itu diberlakukan gradien tegangan lebih untuk mempertahankan busur. Ini dapat meningkatkan tegangan busur dengan memperpanjang jalur busur. Karena panjang jalur busur meningkat, resistansi jalur meningkat, dan karenanya untuk mempertahankan arus busur yang sama diperlukan lebih banyak tegangan untuk diterapkan melintasi jalur busur. Itu berarti tegangan busur meningkat. Memisahkan busur menjadi beberapa seri busur juga meningkatkan tegangan busur. Berikutnya ada jenis-jenis ACB, Air Circuit Breaker. Plain Air Circuit Breaker, meskipun jenis pemutus sirkuit ini sudah usang untuk aplikasi tegangan menengah, tetapi mereka masih pilihan yang lebih disukai untuk peningkatan arus tinggi dalam aplikasi tegangan rendah. Air Blast Circuit Breaker, jenis pemutus sirkuit udara ini digunakan untuk tegangan sistem 245 kV, 420 kV, dan bahkan lebih, terutama di mana operasi pemutus yang lebih cepat diperlukan. Air Blast Circuit Breaker memiliki beberapa keunggulan spesifik dibandingkan dengan circuit breaker minyak, seperti tidak ada kemungkinan bahaya kebakaran yang disebabkan oleh minyak. Kecepatan putus pemutus sirkuit jauh lebih tinggi selama operasi pemutus sirkuit. Ledakan udara ARC quenching jauh lebih cepat selama pengoperasian pemutus sirkuit ledakan udara. Durasi busur sama untuk semua nilai interupsi kecil maupun arus tinggi. Karena durasi busur lebih kecil, maka panas yang lebih sedikit direlasikan dari busur ke kontak membawa saat ini, sehingga masa kerja kontak menjadi lebih lama. Stabilitas sistem dapat dipelihara dengan baik karena tergantung pada kecepatan. Operasi pemutus sirkuit membutuhkan perawatan yang jauh lebih sedikit dibanding dengan pemutus sirkuit oil.
Berikut ada contoh gambar chibi. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.